Amin. Sebelum duduk, beri salam 3-4 orang berkata, malam ini malam yang luar biasa untuk hidup kita. Amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Oke, saya harus mentaati apa yang Tuhan mau. Dan mari kita lihat apa yang dia mau sampaikan. Nah, saya siapkan sesuatu yang saya sampaikan kemarin sore dan tadi pagi pada waktu tadi kita menyembah Tuhan. Saya tahu roh Tuhan mau saya bicarakan hal yang berbeda. Nah, mari kita buka, kita ikuti Markus pasal yang ke-9. Markus 9, perhatikan mulai ayat yang ke-2 sampai dengan, ini cukup banyak ayat yang ke-29. Saya minta tolong Hengki bisa dibacakan. Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-29. Anda perhatikan pada Alkitab saudara masing-masing. Dan karena ini subjek yang mungkin akan sangat berarti bagi hidupmu malam hari ini, saya mau tunggu sampai semua Anda mendapatkan Markus 9. Yang sudah ketemu tolong angkat tangan kanannya. Saya bisa lihat tangan saudara. Oke, belum semua. Saya masih tunggu beberapa menit lagi. Markus 9. Sudah ketemu yang sudah katakan amin. Oke, silakan lagi. Markus 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua, dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeratakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah, dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayahnya itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanlah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hei kau orang yang menyebabkan orang itu menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini, dan janganlah memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka,
Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Amen. Nah, saya mau sampaikan, I think inti yang sama sebetulnya dalam 2 kali saya sampaikan sejak tadi kemarin malam dan tadi pagi. Tapi Tuhan mau ajak kita melihat melalui akan cerita yang totally berbeda dengan apa yang kita baca tadi pagi. Saya mau sampaikan, kalau Tuhan izinkan ada 4 poin pada sore hari ini. Yang mendadak Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa rangkaian cerita ini bersamaan atau mirip sama dengan poin yang sebetulnya Tuhan ingin ajarkan buat kita selama ini. Yang pertama, kalau Anda perhatikan saudara sekalian, apa yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, itu pengalaman yang tidak dijumpai oleh siapapun. Alkitab berkata, mereka hanya bertiga, mereka itulah yang dibawa Tuhan naik ke gunung. Dan orang mengatakan sekarang diperkirakan itulah Gunung Tabor. Nah, kalau Anda ke Israel sekarang ini, akan dibawa ke Gunung Tabor. Itu gunung cukup tinggi dan jalannya berkelok-kelok tajam sekali. Sehingga semua bus pariwisata yang bawa rombongan tur itu nggak bisa naik sampai ke atas. Nah, apa yang biasa orang buat, saudara sekalian? Dari waktu itu, bayangkan ya, Tuhan itu naik, jalan kaki naik ke Gunung Tabor. Tapi kita sekarang lebih modern lagi. Ke Gunung Tabornya tidak jalan kaki, tapi dulu Yesus pakai kaki, kita sekarang pakai Mercy, saudara. Karena begitu busnya berhenti, itu ada deretan taksi, itu taksi yang panjang-panjang gitu ya, limusin taksi, dan sebagian besar, menurut saya hampir semua, yang mengemudikan itu orang-orang Arab. Ada satu yang tangannya cuma satu, dan dia bisa kemudikan dengan tangan kiri aja. Jadi pada bagian tirnya itu ada kayak pentolannya gitu ya. Lagunya lagu kasidah, terus begini. Naik. Itu Gunung Tabor sekarang. Jadi bayangkan ya, 3 orang murid ini dibawa Tuhan naik ke Gunung Tabor, yang lain ditinggal, yang 9 ditinggal di bawah. Mereka berkata, mereka diajak Tuhan dan mereka dibawa naik. Dan di sana Alkitab berkata, Yesus menyatakan kemuliaannya. Dan tiba-tiba muncul 2 nabi besar yang diakui sebagai nabi-nabi besar oleh orang-orang Yahudi, yaitu Musa dan Elia. Ini nabi yang tidak pernah ada kuburannya yang orang tahu. Musa dikubur oleh Allah sendiri, Elia diangkat hidup-hidup. Nah, mereka berdua muncul, lalu ngobrol dengan Yesus tentang rencana kematiannya, penebusannya bagi dunia. Tapi yang luar biasa, saya percaya 3 muridnya nggak terlalu ngerti sebetulnya apa yang sedang mereka lihat. Tapi mereka takjub dengan pemandangan yang luar biasa. Alkitab berkata, sampai Markus mengatakan, mereka mengatakan tidak seorang pun di dunia ini dapat mengelantang pakaian seperti itu. Putihnya luar biasa. Dan Petrus berkata, Tuhan, kami berbahagia di sini. Ya tentu, saudara. Dan saya mau berkata, sebelum Tuhan naik ke surga, pengalaman seperti ini hanya milik beberapa orang. Setelah Tuhan naik ke surga dan rohnya diberikan kepada kita, gereja harus mengerti bahwa Allah sedia memberikan akan quality persekutuan yang sama luar biasanya dengan yang dialami oleh ketiga murid itu. Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan mampu setiap saat membawa kita dalam lingkupan hadirat Allah yang luar biasa, yang orang-orang kebanyakan tidak mampu untuk bisa memahaminya. Tadi pagi kita terima sesuatu berkat yang hebat sekali. Keluarga Pak William masuk ke depan, menyerahkan akan keempat putra-putri mereka. Saya doakan anak yang kedua juga setelah anak yang pertama, dan yang datang pagi tadi Anda melihat, Tuhan jamah ini anak, tiba-tiba dia bisa nangis, dia nangis. Saya tanya, kamu apa yang kamu rasakan? Dan dia berkata dengan suara terbata-bata, Roh Kudus di sini, katanya. Terus bisa bayangin, anak mungkin nggak tahu umur berapa itu. Dijamah Tuhan, dan dia nggak peduli yang lain. Dia nggak bisa tahan air matanya. Apa yang sebetulnya dia rasakan? Mungkin fisiknya, matanya, tidak bisa melihat wujud Tuhan di depannya. Tapi manusia batiniahnya, bahkan fisiknya, bisa merasakan bahwa penciptanya ada bersama dengan dia. Nah, ini yang tidak banyak disadari oleh orang percaya. Saya mau beritahu ya terus terang saudara. Ibadah seperti yang kita buat dalam kebaktian minggu seperti ini, itu bukan sesuatu yang normal. Ini belum normal sebetulnya. Saya berdoa
Satu kali Tuhan akan membawa kita dalam titik yang sangat normal, di mana setiap kali kita menyembah Allah, manifestasi kehadirannya akan begitu kuat di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa, saya beritahu, ada banyak jam-jam doa yang kita lewati selama ini. Itu pun belum normal. Nah, orang Kristen terlalu terbiasa dengan hal yang biasa-biasa. Allah tidak pernah biasa dengan yang biasa-biasa. Sebab kodratnya adalah dia Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita berdoa, ya banyak orang Kristen hanya berdoa. Lalu kemudian selesai. Tapi sebetulnya, saya mau berkata pada saudara, Allah menjanjikan suatu quality persekutuan yang luar biasa dengan dia. Saya berkata jujur pada saudara ya, hal terbaik yang pernah saya alami sebagai hamba Tuhan adalah setiap kali saya melihat jiwa-jiwa mengalami jamahan Tuhan, hidup mereka diubah, mereka berkata, aku mengalami Tuhan dalam hidupku. Di Israel dalam retreat terakhir yang kami buat bulan yang lalu, saya lihat waktu Ibu Indri melayani itu anak-anak kecil di jamah Tuhan, saudara. Nangis terus. Luar biasa. Lalu malamnya KKR lagi, dipanggil lagi itu anak kecil. Sudah, katanya. Jadi karena dia berjam-jam gak bisa makan, dia nangis sama Tuhan. Dipanggil lagi, dia berkata, sudah, mau lagi gak? Mau, kenapa? Enak, katanya. Terus saya ditanya, kamu rasain apa? Enak, katanya. Kalau dia orang Jawa pasti enak tenan, saudara. Karena bukan orang Jawa, dia bilang enak, katanya. Dan dia menikmati Tuhan dalam kehidupannya. Nah, jangan anggap normal apa yang belum normal, saudara. Karena saya percaya Allah akan sediakan sesuatu yang lebih baik buat gerejanya pada akhir zaman ini. Amen. Kita sebagai umat percaya mesti belajar terbuka dengan roh Allah untuk mengerjakan apa yang dia mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Setiap kali engkau sendirian dengan Allah, harapkan sesuatu yang luar biasa akan melanda kehidupanmu. Saya mau katakan setiap kali saya naik mimbar, saya mengharapkan sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dan juga malam hari ini saya berdoa, sesuatu akan Anda alami di dalam kehidupan saudara. Tadi malam misalnya hari Sabtu, saya khotbah biasa. Dan saya pulang dari gereja, saya ngomong kepada istri saya merasakan yang aneh aja dalam seminggu terakhir ini, dalam beberapa kali kebaktian, di mana saya melayani, saya melihat roh Tuhan kerja dengan cara yang sangat luar biasa. Dia memanifestasikan dirinya dengan begitu fresh kepada jemaatnya. Dan tadi malam saya hanya berkata mereka yang sudah lama undur dari Tuhan, ada banyak orang yang maju, ada yang apa-apain. Tiba-tiba saya tahu roh Tuhan jamah hati mereka. Dan itu momen saat yang sangat indah dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, jangan hanya berkata, oh ini sudah bagus, sudah maksimal, hanya ini yang bisa Allah buat. Saya berkata, jangan pernah mau percaya itu. Sebab Allah selalu punya yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik buat kita setiap hari. Amen. Nah, lihat bahwa dia berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku di tengah-tengahmu. Memang Alkitab mengatakan dalam Mazmur, Daud berkata bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir, yang omnipresent. Kemanapun kita pergi, dia akan hadir. Tapi 2-3 orang berkumpul dalam namanya, kalau umat Allah berkumpul, dia berkata, aku akan ada di tengah-tengahmu. Artinya, dia mau membuat kita menyadari bahwa dia hadir, dan dia mau kita mengerti akan kehadirannya. Seorang tamu yang baik, dia senang kalau kehadirannya diketahui tuan rumah. Tapi tamu yang kurang baik niatnya, tidak ingin kehadirannya diketahui tuan rumah. Supaya dia bisa nyolong, saudara. Ngerti? Tuhan bukan pencuri. Dia tamu yang baik. Dan dia mau datang dalam kehidupan kita. Dia mau menyatakan dirinya. Dan dia mau semua kita kenali bahwa dia hadir di tengah-tengah kita. Di Jakarta minggu yang lalu, kami mengalami hal yang sama. Secara fisik, saya kalau jujur berkata sudah nggak tahan sebetulnya. Karena dari pagi saya ngajar 3 session, hari sebelumnya juga ngajar 3 session. Nah hari itu saya ngajar 3 session, yang kedua dan ketiga digabung jadi 1. Oleh karena beberapa part-time itu minta, Pak diterusin aja Pak, supaya kami bisa ikuti sampai tuntas. Mereka berkata nanggung ini, belajar begini nanggung kalau di break, lalu kemudian kita hilang session, besok lagi nanggung katanya, terusin katanya.
Yang full time akhirnya menyerah, harus makan siang lebih lambat dari biasanya. Dan akhirnya saya teruskan juga sehingga tanpa sadar hampir 2,5 jam saya bicara. Dan saya berkata, wah ini mulai ketularan Ibu Indri ini khotbah berlama-lama seperti ini. Itu perlu anugerah khusus, saudara. Saya hormati dia bisa ngomong panjang lebar 4 jam non-stop. Itu hebatnya luar biasa. Hampir tidak pernah minum loh. Ngomong terus 4 jam. Waduh, saya berkata, itu anugerah yang luar biasa. Kalau diberikan ke saya, kalau boleh nolak tentu akan saya berikan kepada yang lain. Dan itu perlu untuk anugerah supaya pantat bisa tetap dingin setelah Anda mendengarkan 4-5 jam orang khotbah. Tapi kalau nggak diurapi, orang bubar, saudara. Tapi saya tahu dia diurapi Tuhan. Dan anugerah Allah besar buat hidupnya. Amen. Nah, pada waktu itu saya berkata, waduh sudah 2,5 jam non-stop saya khotbah. Selesai firman, langsung makan siang sebentar, ngisi Kampung Tengah, saudara. Diantar saudara Yusuf langsung ke airport, masuk pesawat terbang Jakarta, sampai sana sudah dijemput, kemudian ke hotel, hanya mandi, ganti pakaian, pakai dasi, ambil Alkitab, ambil catatan, tidak tahu mau khotbah apa, langsung ke tempat seminar. Dan saya dalam hati berkata, Tuhan, ini kalau nggak ngomong repot saya. Apa yang Engkau mau sampaikan? Dan sampai di sana itu orang sudah mulai datang, 6:30 dimulai. Saya naik mimbar dan penyembahan berlangsung dan tiba-tiba semua berhenti. Musik semua berhenti, semua berhenti. Dan orang mulai sadar bahwa Tuhan di tengah-tengah kita, saudara. Itu pengalaman seperti itu ya saya berkata. Itu merupakan bagian dari anugerah Allah buat kita, saudara. Itu bukan milik 1-2 orang. Tapi itu milik semua kita. Sebab Tuhan berkata, 2-3 orang hadir, berkumpul, hadir dalam namaku. Aku akan hadir di tengah-tengahnya. Nah, pengalaman ini tentu akan membuat Petrus berkata, betapa bahagianya kami di sini. Kalau saudara punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, hal yang paling Anda inginkan dalam hidupmu adalah apa? Engkau bergaul dengan Tuhan, saudara. Setiap hari engkau bergaul dengan Dia. Engkau bersekutu dengan Dia. Engkau akan suka menyembah Dia. Engkau akan suka diam di bawah kakinya. Engkau akan suka menikmati kehadirannya. Karena itu dunia tidak pernah bisa memberi. Alkitab berkata bahkan baju seputih itu di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa mengelantang pakaian seperti itu. Terlalu luar biasa dan dunia tidak pernah bisa memberikan. Saya berdoa Allah akan memberikan rasa haus dan lapar dan kerinduan yang sangat besar untuk kenal Allah secara pribadi lebih lagi. Saya berdoa lagu tadi bukan cuma lagu, tapi merupakan kerinduan jeritan kita. Deeper, lebih dalam lagi. Pada waktu engkau dan saya boleh menikmati persekutuan dengan Allah seperti itu, sesuatu yang ajaib akan engkau alami setiap hari dan setiap saat dalam kehidupan saudara. Dalam keadaan apapun engkau tahu, Tuhan bersama dengan saudara. Ingat, nama Yesus itu siapa? Immanuel. Immanuel artinya siapa? God with us. Allah beserta dengan kita. Allah bersama dengan kita. Setiap kali kita berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Dengarkan penyertaannya, itu bisa dirasakan. Dan kita tahu, Dia Allah yang hadir menyertai kehidupan kita. Dan jangan pernah anggap wajar apa yang masih belum wajar. Saya pribadi berdoa, saya berharap, dan saya percaya. Saya punya keyakinan, saudara. Makin dekat dengan saat Tuhan datang, akan makin luar biasa Dia menyatakan kuasanya pada gerejanya dan lewat gerejanya. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan bernama Paul Cain, dia pernah bernubuat. Dia berkata, nanti sebelum Tuhan datang, di Cina, orang tidak perlu baca ayat terlalu banyak. Tidak perlu khotbah berjam-jam. Cukup orang mengucapkan satu kata firman Allah. Satu potong ayat firman dia ucapkan. Nanti ratusan ribuan orang akan bertobat dan datang kepada Allah. Itu kalau Tuhan menyatakan dirinya. Jadi saya berdoa, jadikan hidup kita alat untuk Dia menyatakan dirinya. Amen, saudara. Nah, hal yang kedua yang saya ingin Anda perhatikan adalah begini. Ketika Petrus berkata, betapa bahagianya kami di sini, tiba-tiba Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan dia berkata, dengarkanlah dia. Hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, tidak ada manfaatnya banyak,
Kalau kita ngomongnya banyak dan dengarnya tidak banyak. Orang cenderung, saudara, untuk ngomong banyak dengan Tuhan. Tapi kurang mendengar apa yang dia mau katakan. Saya beri contoh begini. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Ketika dia bergumul di Taman Getsemani, minimal ketika dia berdoa itu berapa lama? Minimal berapa lama? Hah? Tahu berapa lama? Sejam. Dari mana ngerti? Baca di Alkitab. Dia tegur Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga berapa lama? Barang 1 jam saja. Berarti minimal dia berdoa berapa lama? Sejam. Saya mau tanya. Dia berdoa sejam itu mengucapkan berapa kalimat sebetulnya? Kemarin banyak saya di TSO. Berapa? Banyak. Ngomongnya apa? Tidak tahu. Dengar ya. Kalau dia ngomong banyak, itu di Yohanes 17. Dia ngomong banyak. Tapi peristiwa di Taman Getsemani, dia tidak ngomong banyak. Sejam dia hanya ngomong 3 kali dia berkata apa? Ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini apa? Lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah itu diucapkan 3 kali. Gimana kok sejam, saudara? Nah sisanya gimana? Kan masa ya, tiga kalimat itu ya dihabiskan 1 jam, itu gimana caranya? Apakah begini kayak orang jambi-jambi? Ya Bapak sekiranya mungkin tentang istri. Ya Bapak sekiranya mungkin padaku. Ya Bapak ya Bapak masa begitu sudah? Apa begini? Ya Bapak nah itu memang kira-kira sejam. Ranya. Gitu. Mungkin. Tawan. Itu pun angel sejam, saudara. Pendek kok. Ada kayak pita ngelokor pun doanya begitu ya. Apakah bisa sejam? Saya nggak yakin. Saya yakin dia ngomong memang ngomong wajar. Tetapi sisanya dia izinkan Bapa membuka hatinya untuk bicara dengan dia, untuk melayani dia. Sampai dia tetap punya pengertian, ini loh yang Bapa inginkan dalam hidupmu. Ini yang aku mau kamu lakukan, nak. Itu selebihnya adalah dia hanya bisa menangkap apa yang Bapa ingin sampaikan. Nah hari ini gereja Tuhan, kalau doa kebalik. Tuhan belum sempat ngomong, kita ngerotos terus. Obat tuh saudara, dengar gitu. Kalau Anda jatuh cinta dengan orang, kalau Anda pacaran lah, suami istri, ya. Kalau saya mengasihi istri saya, kalau ini istri saya, saya berkata, Tina, ini ya, dia belum, tapi gini ya, dia belum, apakah ini bukti saya mengasihi dia? Mana lebih besar artinya buat istri saya? Ngomong terus maju tak gentar tanpa titik koma, atau satu pelukan saja. Yang mana, saudara? Dua-dua. Anda tahan juga ya dicereweti orang. Dapat jodoh cerewet betul, minta ampun, saudara. Saya yakin satu pelukan itu berarti lebih daripada jutaan kata yang saya ucapkan yang membuat dia gelagapan, gak bisa ngomong balik, saudara. Tapi hari ini gereja dengan Tuhan begitu. Makanya Petrusnya langsung ngomong, bahagia Tuhan, kami buat kemah Tuhan. Dia bingung gak ngerti mesti apa, ngomong. Orang itu kalau sudah gak ngerti mesti berbuat apa, akhirnya apa? Ngomong, saudara. Dan ngomongnya enggak. Tapi Tuhan luar biasa. Dan dia berkata, yang penting dia ngomong-ngomong, dengerin dia. Artinya dia berkata, jangan banyak ngomong, dengerin dia. Dengar apa yang dia katakan. Dalam hubunganmu dengan Tuhan, saya berkata, belajar mendengar suaranya. Kalau engkau bersekutu, engkau bergaul, Pak, doa kok bisa 4 jam, 5 jam, itu ngomong apa? Tidak ngomong apa-apa. Yang ngomong dia. Kalau kita ngomong, saudara, kita perkatakan firman iman dalam kehidupan kita.
Tapi bukan semua unek-unek keluar semua. Dari zaman Mojopahit keluar. Tuhan berkata, ini aku mau jawab gimana? Setelah itu amin, kita keluar berkata, Tuhan gak ngomong apa-apa. Dia mau ngomong mau sih. Tapi waktunya kau sikat habis. Dan kita berkata Allah tidak bicara dengan kita. Belajar untuk mengizinkan Tuhan bicara. Satu kata dari Allah, saudara, itu mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Tahun lalu, murid School of Action dari Salatiga datang, minta waktu dengan saya ketemu. Saya beri waktu, dia ngobrol. Dan dia berkata, Pak, Tuhan beri saya visi buat radio, Pak. Oh, dia ngomong gini, wah, dia ngomong panjang lebar. Saya dengerin, dan tiba-tiba Tuhan berkata dalam hati saya. Jelas dia berkata, buat. Wah, cukup satu kata, saudara. Buat. Cukup. Tanpa gini, buat ya, nanti begini. Tuhan bukan Allah yang cerewet. Kita cerewetnya luar biasa. Satu patah kata. Buat. Anda tahu kalau Tuhan kerja, simple. Kalau mau ngerti Allah bicara, simple. Nanti di rumah ya Anda buat uji coba ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Anda ambil toples yang bening, isi air. Ambil tinta, teteskan, setetes saja. Anda lihat, setetes jatuh, dia akan ngembang. Ngerti saudara? Itu Tuhan. Kalau dia berkata satu kata, buat. Langsung saya berkata teman-teman, saya mau buat yang sama. Ayo kita berlomba. Grogi, jangan Pak, jangan berlomba Pak. Kerjasama, tidak bisa. Saya berkata, harus berlomba. Saya yang bergurau, saya pulang ke Semarang. Kumpul dengan teman-teman. Tuhan berkata, buat lagi. Duit nggak ada Pak. Tuhan tidak butuh duit. Tuhan butuh ketaatan kita. Saya tidak menyangka bahwa tidak sampai setahun kemudian, dalam minggu ini, Rema FM akan mengudara. Tembus batas. Nah, dia berkata pada istri saya, Bu, kalau sudah mengudara, kirim salam pertama buat saya ya katanya. Saya mau beritahu saudara, satu patah kata dari Tuhan saja. Kalau Allah berkata, buat, dia bisa membuat itu jadi. Bagian kita tinggal mentaati jalan seperti yang dia perintahkan. Dan dia akan lakukan banyak hal yang tidak pernah kita bisa bayangkan dan duga, tiba-tiba jadi kenyataan. Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Jangan belajar terlalu banyak ngomong di hadapan Tuhan, saudara. Kalau Anda bicara kepada dunia, Anda bicara kepada masalahmu, ngomong kepada gunungmu itu bagus. Tapi kalau Anda habiskan waktumu hanya muliai Tuhan, saudara, tidak ada gunanya banyak. Kita perlu belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Sebab saya perhatikan banyak orang Kristen mengeluh karena berkata, Tuhan tidak bicara sama saya, Allah tidak mengasihi saya. Saya mau beritahu, dengarkan baik-baik. Tuhan mau kita belajar untuk mendengar suaranya. Buka Mazmur 100, saudara. Mazmur 100. Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Silakan yang kita. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan mempunyailah dia kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap untuk turun-temurun. Nah, perhatikan saudara, ayat yang keempat dikatakan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bless his name. Kata bless ini diartikan juga katanya be silent. Daging kita perlu belajar untuk silent. Karena kita terlalu banyak ngomong sih sebetulnya. Dengan persoalan Anda katakan firman iman. Dengan Tuhan belajar diam dan dengar apa yang dia katakan. Kalau saudara mau belajar diam dan mendengar apa yang dia katakan, saya percaya sesuatu yang luar biasa akan dia katakan dalam hidup kita. Cukup satu patah kata dari firman Tuhan. Radio ini hanya sepatah kata Tuhan berkata, buat.
Dan buat saya itu lebih dari cukup, saudara. Dan lihat dalam minggu ini, kita akan lihat hasil dari satu patah kata. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada dalam kehidupan kita. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, coba Anda perhatikan pada ayat yang ke-22 dari Markus 9. Saya bacakan buat saudara. Orang atau ayah dari anak yang kerasukan ini berkata pada Yesus begini. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu Anda berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Pernyataannya sebetulnya pernyataan yang meragukan, mempertanyakan kesanggupannya. Dia berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, artinya, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Nangkep saudara. Nah, dengerin baik-baik. Apa manfaatnya kita bersekutu dengan Allah dan mendengar suaranya? Manfaatnya akan terasa apabila saudara berhadapan dengan orang-orang dunia. Karena selalu nanti kelak kita akan mengalami yang namanya kemampuan kita dipertanyakan oleh orang. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, itu merupakan sesuatu yang mempertanyakan kehidupan kita. Dan saya mau katakan, ini yang Tuhan selalu suka. Dia selalu suka memakai orang yang dipertanyakan orang lain kemampuannya. Kalau saudara mengalami, diperlakukan seperti itu, dipertanyakan kemampuanmu, apa bisa? Modelnya kayak begini, nggak ada modelnya, nggak ada potongannya. Kaitannya apa lagi? Apa bisa? Anda harus bersuka cita, bukannya ngamuk, saudara. Sebab Yesus pun dipertanyakan kesanggupannya. Dia tidak mengerti, baru mengalami kemuliaan. Dia mampu berbuat apapun. Dia Allah pencipta. Tapi orang yang tidak mengerti akan mempertanyakan sebetulnya apa yang menjadi kesanggupannya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Saya ingat masa-masa awal saya pelayanan. Itu orang mempertanyakan. Dan saya belajar untuk memahami, saudara. Satu hari saya masih ingat, saya lagi diundang oleh seorang teman, ya hamba Tuhan. Dia berkata, kamu datang ke kota saya dong. Lalu saya aturkan pelayanan. Pada zaman itu, zaman banyak penginjil keliling di mana-mana. Jadi banyak pendekar berkelana kemana-mana, saudara. Tidak banyak orang suka buat gereja lokal. Dulu malah orang berkata gereja itu Babel. Menciptakan kebingungan dan sebagainya. Jadi banyak para pendekar berkelana. Mengadu ilmu, saudara. Ilmu berkhotbah. Nah, saya mulai keluar dalam pelayanan. Kemudian saya diatur masuk ke sebuah kota. Dan pada saat itu saya ditelepon satu hari. Kamu punya rekaman kasetmu nggak? Saya bilang nggak punya. Kenapa? Ini pendeta dari persekutuan yang cukup besar. Saya tawari kamu khotbah di tempatnya dia. Dia minta, kami mau dengar dulu kasetnya. Saya berkata, tolong diberitahu pendeta itu, tidak ada orang mau ngerekam khotbah saya berkata. Jadi tidak punya saya rekaman kaset khotbah saya. Tolong diberitahu karena tidak ada orang mau ngerekam. Entah nggak tahu gimana, saudara. Pokoknya tiba-tiba dia akhirnya berkata, ya sudah saya coba dulu sekali. Jadi dulu dari penginjil itu kalau Anda keliling, Anda dicoba dulu. Kayak Anda kayak motor Cina, reyen dulu, coba dulu ya. Kubrak, pecah dua-dua bannya. Nggak jadi kembalikan. Dicoba dulu istilahnya. Ya sudah saya coba dulu sekali. Lalu saya ke kota itu, saudara. Saya khotbah. Dia duduk begini. Anda tahu, hari ini hampir tiap bulan mesti nelponi saya. Pak, kapan khotbah sama saya? Kapan? Saya berkata, nanti saya coba dulu ngatur jadwal saya berkata. Tapi itu biasa. Orang bertanya, mempertanyakan kemampuan kita, karena mereka nggak pernah ngerti. Dan itu sehat buat kita. Makin orang mempertanyakan, makin Anda kenceng pegangan dengan Tuhannya. Makin orang berkata, wah ini pasti hebat. Makin Anda kejungkal. Kalau orang mempertanyakan kesanggupanmu, orang mempertanyakan kemurnianmu, orang mempertanyakan apapun dalam hidupmu, itu baik, saudara. Buat roh kita.
sakit buat daging, tapi itu baik buat kehidupan kita. Dan saya beritahu jujur, saudara, semua kita patut dipertanyakan. Orang yang mau dipakai Tuhan, hidupnya patut dipertanyakan. Menurut saya ya, lebih baik Anda di posisi itu. Daripada belum-belum orang berkata, wah ini kira-kira hebat ini. Lihat modelnya, tongkrongannya, wah ini kira-kira dahsyat. Ternyata meletot di tengah jalan, saudara. Lebih gawat lagi. Tuhan ngajari kita apa? Datang ke tempat orang, ke rumah pesta, jangan duduk di tempat terhormat. Nanti ada orang lebih terhormat, Anda digusur. Duduklah di belakang yang kurang terhormat. Tuan rumah lihat Anda dipindah ke tempat yang lebih terhormat. Yesus ngajari kita loh, sopan santun, etika yang baik, saudara. Dalam hidupmu, tempatkan dirimu di bawah. Biarkan Tuhan yang angkat kita sendiri. Jangan tempatkan dirimu di atas, nanti digusur orang, sakitnya luar biasa. Ingat, biarkan Tuhan yang memuji kita, bukan kita memuji diri kita sendiri. Amen, saudara. Bagus kalau Anda dipertanyakan orang. Ini dikai modal apa iso? Bagus. Anda berkata, jangan beri saya modal, doakan saja. Kalau Tuhan mau Anda terima modal, Anda akan diberkati Tuhan dengan cara berbeda. Biarkan, nggak apa-apa. Semua kita mesti melewati proses dipertanyakan kemampuan kita. Kalau saya pikirkan masa lalu saya berkata, wajar kalau orang mempertanyakan itu wajar. Tapi setelah sekian waktu berlalu, saya berkata, dia Allah yang luar biasa. Tadi pagi saya cerita pengalaman masa kecil saya. Saya suka cerita masa lalu saya, karena saya diingatkan Tuhan begini. Selalu kamu harus ingat dari mana kamu berasal. Dari mana Tuhan itu ambil dan pungut hidupmu. Orang, anak Anda mau tetap bergantung ke Tuhan. Istilah gini, kelengano ingat wetonmu, saudara. Ngerti nggak? Ingat dari mana dulu saudara dipungut Tuhan. Kelingan ingat. Kalau tidak itu nanti ya, istilah ketoprak itu, bayang orang Petruk jadi ratu. Ya Pak ya. Itu orang Petruk kok jadi ratu. Jungkau saudara. Pokoknya orang itu harus eling metone. Gitu loh saudara. Dari mana Anda dipungut Tuhan. Beres kalau Anda tahu gitu. Sadar siapa kita. Orang nggak ada apa-apanya diambil Tuhan loh. Kalau sampai diberi apapun oleh Allah itu karena kemurahan dan kasih karunia-Nya. Bukan karena kesanggupan kita. Dari pagi saya cerita. Ketika saya kecil, orang tua saya didik saya sebagai orang Kristen. Sekarang mereka keluarga Kristen kan. Jadi akhirnya, dan di rumah saya, itu di ruang tamu itu kalau minggu dipakai sekolah minggu gereja Islam Masih, Pringgading. Jadi saya dari kecil, ngelangkah beberapa langkah, duduk di kursi, sudah sekolah minggu. Bertahun-tahun begitu. Lama-lama kelas 5 SD saya mulai berontak. Saya mulai capek sekolah minggu. Saya capek betul. Saya berkata, saya ini kalau minggu lebih enak bangun siang. Dari Senin sampai Sabtu tiap pagi bangun sekolah. Minggu itu kan hari istirahat. Tuhan aja sabat kok, aku nggak sabat. Saya berkata. Orang kalau sudah hatinya jauh dari Tuhan, pintar cari alasan. Nah akhirnya saudara, saya ini mencoba untuk tidak mau sekolah minggu dipaksa oleh orang tua saya. Ya karena anak kecil dipaksa, ya mereka juga baik kan. Nah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa saya mesti nurut dengan mereka. Nah, suatu hari, karena saya ini sebenarnya sudah capek sekali, saudara. Karena beberapa guru itu ngajarnya ngaco, betul, menurut saya loh, saudara. Orang kalau hatinya jauh dari Tuhan, Anda akan nilai orang lain semaumu. Ada 2 guru yang sering ngajar sekolah minggu itu yang paling nyebelin buat saya. Yang seorang tante-tante, agak gemuk gitu ya. Kalau cerita itu gini, cerita ya anak-anak ya, ya anak-anak ya, ya anak-anak. Orang tekan-tekan, ya anak-anak ya. Ya anak-anak, ya anak-anak. Saya pernah jengkel tak jawab, ya, saya berkata gitu. Nah kok cerita baru berapa kalimat, ya anak-anak, ya anak-anak, ya anak-anak, ya anak-anak. Saya bilang, wah ini tante, ya anak-anak ini ngerepotin. Kalau ngajar ini nyebelin. Yang seorang lagi, seorang om, yang saya tahu sudah meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Nah Anda tahu ya, kitab zaman dulu, kalau Anda perhatikan Alkitab ini bukan Injil Yohanes namanya, tapi kitab Yahya. Nah, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, saudara, itu yang paling berat dimengerti yang Yahya ini, saudara. Karena banyak omongan Tuhan yang dalam-dalam tentang makan dagingnya, minum darahnya, tentang Yesus sudah ada sejak sebelum Abraham. Abraham melihat hari-hariku, air kehidupan.
Anak kecil ora mudeng. Tapi ini om ini kalau sudah bawa Alkitab ke sekolah minggu, bawaannya Alkitab tipis perjanjian baru tok. Jadi dia buka, kalau selalu, hampir selalu, 99.99%, saudara. Kalau buka Alkitab, mesti kitab Yahya. Nah, saya nggak mudeng ini kitab ini ngomongnya apa. Nah, anak kecil kan suka dongeng, suka cerita. Saya paling demen perjanjian lama. Nabi Elia, Nabi Elisa. Saya berkata, ini loh pendekar sakti. Elia, Elisa, sakti ini pendekar. Kalau kitab Yahya, bingung. Nah, sudah mulai ya. Anak-anak sekalian. Saya pendeta, saudara. Mari kita buka. Selamat ini. Kitab Yahya, kitab Yahya. Kitab Yahya. Nah, ini om kitab Yahya. Ini tante ya anak-anak. Itu mangkel betul. Kalau hatimu jauh dari Tuhan, itu pendeta ngomong apa, mangkelnya luar biasa. Tapi saya dipaksa orang tua, saya tidak ada alasan berkata, tidak mau. Satu hari pada waktu Natal, saya punya alasan. Nah, Natal, buat kami waktu itu merupakan hal besar. Anak-anak dibawa lewat pakai truk ke gedung ke gereja pusat di Peringgading, nonton drama Natal. Setelah itu dengan truk dibawa kembali ke tempat sekolah minggu, terus terima kado. Dibagi 3 kelas. Bagian setia, setengah setia, kurang setia. Nah saya, karena yang punya rumah, mau tidak mau, terpaksa harus setia. Dan kadonya lain, saudara. Yang kurang setia, tidak setia, diberikan dulu, dapatnya enggak. Paling penggaris pensil gitu. Kalau yang setengah setia, agak lumayan. Nah yang setia, biasanya bagus kadonya. Saya terima kadonya, saya lari ke dalam. Saya buka bungkusnya cepat-cepat, saya lihat, saudara. Waduh, senangnya luar biasa. Saya dapat pistol-pistolan isi air, saudara. Wah, pistol air nih. Wah, ini dia. Dan itu pistolnya James Bond, saudara. Waduh. Wah, kalau sudah mulai begini, wah, kayak James Bond. Semua anak suka kan? Laki-laki begitu. Lalu saya robek plastiknya. Ini mungkin made in China. Saya buka tutupnya itu, saya masukkan ke ember isi air. Ngisi peluru air James Bond. Tutup lagi, saya angkat, saya tembakkan. Dari moncongnya itu keluar air. Keluar. Dari bawah, keluar bocorannya. Keluar. Ternyata saya lihat itu pistol bawahnya bolong. Jadi sudah pecah, rusak dari pabrik. Bolong gede. Saya bilang, kapan menangnya James Bond bolong begini? Saya lapor ke orang tua saya berkata, pistolnya bolong. Itu pasti Mak Esi. Diantarin saya ngadep ke guru, yang nemuin saya, tante, ya anak-anak itu. Saya bilang, tante, pistolnya bolong. Anda tahu dia berkata apa? Saya ngomong gini, tolong diganti. Dia berkata apa? Sudah nggak ada lagi. Kalau mau dapat yang baik, setiap tahun lagi, nanti Natal tahun depan, dapat lebih bagus. Ngamuk saya. Koyok Laban. Loh ya toh? Laban itu kan ngapusi Yakub gitu, saudara. Yakub pengen dapat Rahel. Dia berkata, kerja 7 tahun. 7 tahun dilawali. Setelah kawin, dikasih Lea. Matanya kan agak sedikit fokusnya ke tengah gitu, saudara. Suling. Loh ya, kita berkata. Nah, waktu malam, Yakub gak ngerti. Dipikir, waduh, bangun. Loh, si mata suling. Ngamuk Yakubnya. Aku minta Rahel, kok dikasih ini? Laban berkata, Yora elok kok adik sing kawin. Gitu kira-kira bahasa Jawa nih, saudara. Lalu, mau Rahel, ke saya 7 tahun lagi. Dan saya berkata, aku setia loh setahun. Dapat pistol bolong. Dapat ganti kok setahun lagi. Lah, Laban. Orang usah gereja-gerejonan. Nah, tidak Yesus-Yesusan. Selalu Yesus itu jadi pelengkap penderita. Saudara. Anda ngamuk dengan orang, Yesus kena. Ngamuk dengan siapa, gereja kena. Pendeta kena, Kristen kena. Semua. Itu tanda masih kelas 5 SD sebetulnya. Nah akhirnya orang tua saya sudah. Dia nggak mau ke gereja. Ya benar juga pikirnya. Oh dia ngamuk. Dia nggak bisa apa-apa. Dan saya kan anak laki. Kamu. Apapun yang diminta, diberi. Kan putra mahkota. Dinasti Ming. Jadi akhirnya, saudara, tidak ke gereja. Wah, saya senang sekali. Minggu akan bangun siang. Tapi nyatanya nggak bisa. Karena pagi itu anak-anak yang lain ribut di depan sekolah minggu.
Saya kalau minggu pagi itu isinya ngamuk-ngamuk. Tutupi kita dengan bantal segala macam. Tidak mau ke gereja. Sekian waktu jalan, waduh sudah pokoknya tidak ke gereja. Tidak mau kenal Tuhan, tidak mau kebaktian, tidak mau sembahyang, tidak mau apa-apa. Satu hari, lagi terganggu tidur saya ini, saudara. Tiba-tiba yang cerita kok lain. Biasanya ya anak-anak dan kitab Yahya, hari itu lain, saudara. Ada satu wah, khotbahnya ceritanya lain. Lah rumah kan dulu dari papan, dari kayu. Saya ngintip dari sela-sela papan itu kan ada bolongan. Nah, intip. Ini kok nggak pernah ngerti ya, ini. Tapi khotbahnya bagus. Ngajarnya ke sekolah minggu anak-anak senang. Terus saya nikmati, yang depan ketawa di kamar saya ikut ketawa, hahaha. Karena lucu, saudara. Dia cerita, saya senang sekali. Nah, intip, saya berkata, wah, lo kalau ini sedap, kalau khotbah ini enak kok cerita. Nah, kalau itu ya anak-anak, bar pistol bolong yang dikasih. Kalau itu kitab ya, nggak mudeng ya, ini bagus, ini. Nggak pistol, kalau ini terus yang ngajar, mau saya. Ini saya anak-anak nyebelin bolong pistolnya. Saya suruh minta ganti tahun depan. Nggak usah, gerejo-gerejonan. Ngamuk udah. Bucak cilik, usah gitu ya. Saudara, tidaklah menurut saya. Anda kelihatan kok kayak malaikat semua nih wajahnya. Hatinya entah. Baik hatinya. Jadi akhirnya saya senang. Saya punya guru favorit. Dari saya jadi murid diam-diam, nguping dan ngintip dari belakang. Satu sore, ini yang saya tahu. Jadi depan itu untuk sekolah minggu di Salamasih. Di belakang rumah saya, itu rumahnya orang. Itu dipakai sekolah minggu Gereja Pantekosta, GPDI. Nah, maaf ya saudara, ini bukannya ingin menambah selera makan saudara, bukan. Tapi WC di rumah saya dulu itu mepet dengan tembok di belakang. Saya kalau cerita ini tidak ingin menambah nafsu makanmu, tapi mengurangi. Itu WC-nya dinempel di tembok belakang. Sore itu jam 4 atau setengah 5, saya lupa. Perut saya sakit sekali. Jadi saya mesti ke belakang. Ya, ngapain? Menyelesaikan kewajiban. Saya nongkrong di situ, tanpa saya sadari, itu sekolah minggunya sedang ada kebaktian. Saya dengerin, ada satu di situ, ngajarnya bagus. Hari itu hampir sejam saya nongkrong, saudara. Selesai tapi belum selesai, karena dia belum selesai ceritanya. Jadi saya dengerin, wah ini kalau cerita enak. Kalau depan ada itu, belakang ini. Saya ngerti nama Chinese-nya, tidak pernah lihat orangnya. Jadi sekarang, tiap pagi, kalau bangun mereka mulai ngajar, saya ngintip. Begitu kitab Yahya, tidur lagi saya. Begitu yang itu ngajar, saya melototin dengerin. Gitu. Kalau sore, tak atur perut saya. Jam ke belakang, persis dengan jam itu. Jadi saya nongkrongnya persis jam sana firman. Kalau yang khotbah lain-lain, cepat-cepat terus keluar. Kalau dia, tak tungguin sudah. Setengah jam, 3/4 jam, tak tungguin. Jadi tiap hari sekian lama, terus saya buat begitu. Tidak ada orang yang tahu. Mungkin orang tua batin, ini kok lama-lama di belakang itu ada apa? Orang tua tidak tahu, itulah ruang maha suci saya waktu itu. Holy of Holies. Makanya sejak saya lahir baru ya, saya ngomong ya terus terang. Tuhan sering bicara saya waktu di WC. Makanya WC saya tak buat bagus sekarang. Wah, kalau Allah hadir itu untuk panas. Rodok pantas nerima tamu besar. Perlu. Nah, satu sore saya dengar di belakang, saudara, bahwa yang ngajar di belakang itu perpisahan dengan sekolah minggunya. Karena saya dengar dia akan ke Singapura, sekolah Alkitab. Dan akan jadi pendeta kelak. Ya, saya kecewa sekali. Saya kehilangan satu guru. Jadi saya ini murid rahasia. Seperti Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Sekian bulan kemudian, yang di depan juga dipindah. Tante ya anak-anak dari kitab Yahya tetap tinggal, saudara. Jadi saya kehilangan 2 guru. Ya sudah. Sampai waktu berjalan gitu ya. Saya kira-kira sudah SMA kelas 1. Lalu saya punya perasaan begini. Saya ini orang Kristen. Kristen nggak dibaptis kurang afdol rasanya. Belum lahir baru, saudara.
Tidak pernah ke gereja. Kepengen dibaptis. Belakangan saya tahu. Itu Allah mulai kerja di hati. Lalu kemudian saya ngomong sama orang tua saya mau dibaptis. Dia berkata, saya daftar di gereja. Daftar di gereja. Daftar, saya mau baptisan. Pendetanya ada satu yang ngajar. Iya, tapi ini kamu terlambat. Hari ini kelas terakhir. Minggu depan baptisan. Wah, terlambat ya, saya berkata. Ya, tapi kamu kan dari kecil sekolah minggu. Ya sudah, nggak apa-apa, dispensasi. Sekali aja. Ya, langsung besok nyemplung aja. Ya, nyemplung besoknya. Jadi hari itu pelajarannya apa? Besok pakai pakaian apa, bawa pakaian ganti, bawa anduk sendiri, bawa apa itu loh saudara. Pelajaran teknis sebetulnya. Besoknya baptisan. Nah, saya kan agak tinggi orangnya. Jadi ada beberapa pendeta baptis, rupanya karena tinggi, dicarikan pendeta yang tinggi juga. Lalu saya, yang baptis saya pasti sudah lupa. Saya baru ingatkan dia minggu lalu. Tapi saya yang dibaptis, tidak akan pernah lupa. Dia yang baptis saya. Yang masukin saya ke air dan keluar kembali. Anda bertanya, Pak, itu apa signifikannya cerita seperti itu? Saya beritahu ya saudara, demi kasih Tuhan. Ini yang saya percaya bahwa apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita. Bahwa Allah itu memakai orang yang pernah dipertanyakan. Saya bukan dari kecil hebat, ngerti, begini-begini. Ada tahun-tahun di mana hidup saya berontak dengan Tuhan. Memang masih kecil, tapi sudah berontak dengan Tuhan. Tapi yang membuat saya hari ini selalu kalau saya ingat peristiwa saya berkata, Tuhan, Engkau ini luar biasa. Anda tahu kenapa? Karena Om yang ngajar di depan itu, ya, yang saya suka intip dari dalam kamar. Sekian tahun kemudian dia jadi gembala sidang. Sampai dengan hari ini. Anda mau tahu namanya? Pendeta Theophilus Hendra. Pendeta GKB Kahal. Jadi gembala. Di mana? Cakrawala. Yang di belakang, yang saya dengerin sambil nongkrong itu, juga jadi gembala. Gembala GPDI Tanah Mas. Pendeta Filipus Widianto. Yang di WC, yang di WC juga jadi pendeta. Itu kan ruang mahasuci saya, saudara. Makanya WC itu buat saya spesial, tak dandani yang bagus sekarang. Anda kalau masuk WC saya sudah langsung apa nih? Dipasangin sedotan di atas itu. Amen. Minggu lalu saya dibuat Tuhan tercengang. Anda tahu, salah seorang murid School of Acts tahun ini adalah pendeta yang lebih dari 20 tahun yang lalu baptis saya. Dia sekolah di The School of Acts. Minggu lalu saya ngajar the whole week. Saya ngajar, dia nyatetin. Saya dulu yang baptis dia. Hari ini dia sekolah, dia duduk manis. Dia dengerin, saya ngajar firman. Saya kalau ingat, saya bilang, Tuhan, Allah itu luar biasa. Amen. Anda boleh mulai dari sangat kecil dan tidak berarti. Tapi kalau ada maksud Tuhan dalam hidupmu, selalu akan jadi luar biasa. Percaya? Jangan pernah batasi Tuhan, saudara. Jangan pernah. Jangan pernah batasi Tuhan. Apa yang hari ini tidak nampak apa-apa. Kalau Allah berkata, aku berkenan dengan hidupnya. Aku mau pakai dia. Tidak ada orang bisa mencegah kita. Tuhan akan menyatakan dirinya pada waktunya. Yang terakhir, yang keempat. Kalau Anda berkata, saudara siap dipakai Tuhan, mari lihat pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23 dari Markus 9. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tapi saudara, langsung disambung dengan perkataan, tolonglah aku yang apa? Gitu. Tapi saya mau katakan saudara, ini loh namanya kejujuran. Ini orang paling cepat bertobatnya. Saya berkata begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Langsung dia berkata, aku percaya. Sepersekian detik dia sadar, orang percaya kok tidak percaya. Tolonglah hati yang tidak percaya ini.
Nah itu jujur. Sebab tadinya dia meragukan Tuhan kan. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, jika artinya sebetulnya dia nggak terlalu yakin. Karena murid-muridnya sudah pernah dicoba dan tidak ada gunanya. Kalau muridnya gagal, gurunya mungkin juga akan gagal. Ketika Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dia langsung berkata, aku percaya. Tapi saya yakin itu nuraninya menemplak dia. Dan dia sadar tidak percaya, tapi dia perlu percaya. Dan dia teriak, tolonglah aku yang apa? Tidak percaya ini. Supaya dapat percaya. Nah itu integritas. Jujur dengan Tuhan. Apa adanya. Jujur. Saya berdoa saudara sekalian, mari belajar jujur dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak punya integritas, tidak punya kejujuran di hadapan Allah, dengan yang lain juga tidak akan jujur. Orang Kristen, orang percaya, harus merupakan orang-orang yang punya integritas. Integritas artinya luar dan dalam kita sama. Tidak ada kemunafikan, tidak ada keculasan. Jujur apa adanya. Integritas. Ini ada orang. Ya. Punya rumah. Nggak tahu gimana, pokoknya digadein bank. Usahanya kacau, nggak bisa bayar utang, rumahnya mau disita bank. Datang ke pendeta. Pak pendeta, doakan kami Pak. Ini rumah Tuhan Pak. Rumah Tuhan dan ini mau mau disita oleh bank Pak. Saya percaya, kalau ini disita mempermalukan nama Tuhan Pak. Rumah Tuhan mau disita. Nah, itu Tuhan ya cuman senyum. Apa iya itu rumahku? Sejak kapan aku melarat sampai utang bank? Sejak kapan gadeki rumah Tuhan itu? Kalau pada saat kita kecepit, kita berkata, Tuhan yang punya. Ketika kita makmur, kita berkata, punya saya. Ya saudara? Kalau sudah kecepit, Tuhan jangan sampai disita. Nanti kau dipermalukan. Ini kan rumah Tuhan. Dan selalu gini, nanti Pak, kalau ini sudah lunas semua, akan saya pakai sebagai rumah doa segala bangsa. Tuhan berkata, apa ya? Oh kamu cuma pengen bayar utangmu aja, ada rumah doa segala bangsa dibawa-bawa. Tuhan itu repot emangnya. Dikirit-kirit terus sama anak itu. Belajar punya integritas. Kalau kepingin utangmu lunas sudah ngomong, Tuhan, tolongi aku nih, salah Tuhan utang. Aku pengen lunas. Tuh kayak orang Jakarta. Saya Rebu ditemenin satu orang. Pakai baju kuning, tangan pendek. Saya lupa tanya namanya siapa. Dia bilang sambil masanya berkata-kata, Pak saya mau bilang terima kasih. Kenapa saya bilang? Saya utang 80 juta Pak di perusahaan saya. Hancur total, nggak bisa bayar. Saya dengar Bapak khotbah doa seperti Hizkia berdoa. Tak tiru no persis Pak. Ini surat utang tak bentangkan di depan Tuhan. Hebat sekali. Cuma butuh 2 bulan Pak. Sekarang lunas semua utang saya. Sembuh. Saya dengar Pak Yusak doa. Meluk pohon mangga. Ngajari orang dilus-lus mangga berbuah. Pernah ada cerita di Surabaya. Sampai lupa bahwa harus berbuah secukupnya. Buahnya lebat sekali. Ambruk pohon mangganya. Tak praktekin Pak di Jakarta. Sawoku gak berbuah-buah. Tak peluk, tak berkata sawo berbuah. Berbuah Pak luar biasa. Orang sembuh. Dengar dia berkata, ini yang tak buat, kerjain, jadi. Nah itu tulus. Tidak usah, oh Tuhan, jangan kau dipermalukan. Ini untuk kemuliaan namamu, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sudah dapat maunya, ini kehendak Tuhan. Kayaknya bempernya itu Yesus. Dipakai untuk bemperin kemauan kita. Tidak ada ketulusan. Saya berdoa kita akan punya integritas luar dan dalam kita sama. Mari berdiri sama-sama. Haleluya.